Saya tidak habis pikir ya, kalau kami seolah-olah menjadi organisasi yang terlarang jadinya. Tapi masa sih republik ini yang begitu besar dibangun oleh the founding parents kita menjadi atau melahirkan orang-orang berpikiran kerdil yang takut dengan persaingan atau kompetisi politik secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Keren cadas. Berapa kali saya ngomong begini ya, keren cadas ini. Tapi memang berita yang kita bacakan ini memang betul-betul luar biasa ya. Libur-libur pun yang hot masih banyak ya. Ini sebagaimana dilansir oleh sindonews.com ya. Kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, baru bisa goyah kalau polisi tangkap Gatot Nurmantio. Wah, sedih juga saya. Kok bisa begitu cara berpikirnya ya? Jakarta, ada 3 hal penting untuk mengukur kemampuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami bertahan hingga 2024. Bila 3 hal ini terjaga, pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara yakin kami tetap bertahan kendati banyak petingginya yang ditangkap polisi. Seperti organisasi terlarang jadinya ya. Organisasi yang pernah dinyatakan terlarang saja tidak pernah ditangkap. Pertama, kata Igor, leadership atau kepemimpinannya harus kuat. Kedua, mampu mengkapitalisasi isu politik lokal menjadi nasional. Ketiga, logistiknya harus kuat untuk menopang perjuangan kami. Teori gerakan moral itu ada di leadership, pemimpinnya untuk bisa bertahan dan meraih tujuan politiknya. Dalam hal ini Gatot Nurmantio bukan anak buahnya atau bahkan sekjennya, ujar Igor kepada Sindonews Sabtu. Ya, Gatot Nurmantio salah satu presidium ya, selain Din Samsudin dan Rohmat Wahab. Sementara Sahganda yang dihukum, bukan dihukum ya, ditangkap, itu adalah sekretaris dari komite eksekutif ya. Karena itu menurut dia, kami akan bisa bertahan sampai 2024 meskipun Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana ditangkap dan ditahan polisi. Sedih saya mendengarnya. Kenapa ini seperti organisasi yang sepertinya organisasi yang mau memberontak? Kan tidak begitu. Ini pertemuan orang-orang yang punya concern yang sama, ya tentu kritis pada pemerintahan Jokowi, dan bersikap kritis itu memang mengeluarkan opini-opini yang mungkin tidak disenangi atau disukai pemerintah. Tapi kan ini kan negara demokrasi. Tetapi kami akan goyah dan goncang jika GN sebagai pemimpinnya yang ditangkap, kata Director Survey and Polling Indonesia SPIN ini. Apa mau ditangkap, apa alasannya ya, apa urusannya? Kalau orang ditangkap hanya karena dia menyerukan sesuatu, katakanlah mengatakan sesuatu, sungguh negara kita sudah menjadi negara yang otoriter kalau begitu. Adapun Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana ditangkap kepolisian di tempat berbeda. Kini mereka telah ditahan kepolisian. Saat acara konferensi pers Kamis 15 Oktober 2020, Mabes Polri mempertontonkan Syahganda Nainggolan, Anton Permana dan Jumhur Hidayat dengan tangan diborgol serta menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Ya, sobat era sekalian, ini ada beberapa juga berita. Politikus PAN kritik perlakuan Polri pada aktivis kami. Gatot Nurmantio garang di militer, kritis ke pemerintah, macam-macam ya. Tapi terus terang sobat RH sekalian, saya tidak habis pikir ya, kalau
kami seolah-olah menjadi organisasi yang terlarang jadinya. Jadi organisasi yang diincar. Seolah-olah membuat kesalahan luar biasa. Padahal ini adalah kumpulan aktivis, intelektual, akademisi yang punya concern sama untuk sama membangun negeri ini dengan cara yang berbeda tentunya. Kalau pemerintah, tentu karena dia pemerintah menguasai financial resources, semua resources negara ini, ya dia memang harus menggunakannya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk melindungi masyarakat. Tapi kami sebagai kelompok civil society, bukan political society, ya dengan caranya sendiri. Yang dijual adalah ide, gagasan. Kami sama sekali tidak menguasai financial resources, tidak menguasai state financial resources, state apparatus. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang punya concern, punya kepedulian, punya keinginan melihat negara ini jauh lebih baik. Ya termasuk saya misalnya, kenapa mau ikut deklarasi kami? Karena saya melihat ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, underline dari pemerintahan ini. Tapi sama sekali saya tidak berpikir bahwa organisasi seperti kami misalnya akan melakukan gerakan untuk menumbangkan pemerintah. Kalaupun berbeda pendapat dan memiliki aspirasi yang menganggap kepemimpinan sudah tidak mampu lagi misalnya, hal tersebut tetap harus disalurkan dalam kerangka atau dalam jalur konstitusional. Sebagaimana sering saya katakan berkali-kali, jalur konstitusional itu melalui pemilu 2024, agendanya yang paling fix. Tapi bisa juga melalui proses impeachment kalau memang ada dukungan dari DPR. Yang penting tidak boleh dipaksakan. Ada dukungan dari partai politik, diolah di DPR, dibuat panitia angket, lalu ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat, dibawa ke MK kalau jalurnya jalur pemberhentian. Dan itu sudah terjadi pada Bung Karno dan Gus Dur. Jadi bukan hal yang baru di Republik ini. Atau jalur lain, jalur pengunduran diri. Tapi kalau jalur pengunduran diri kan mengandaikan bahwa ada keinginan masyarakat untuk meminta presidennya mundur. Kalau keinginan rakyat tidak ada, tidak bisa dipaksa. Dan jangan lupa, kedaulatan itu memang berada di tangan rakyat. Jadi kalau rakyat menghendaki, sah-sah saja. Yang tidak boleh itu memberontak. Yang tidak boleh itu adalah membuat kekacauan, membuat kegiatan-kegiatan yang anarkistis. Itu yang tidak boleh. Berpendapat itu di negara demokratis bisa sebebas-bebasnya. Yang penting tidak melanggar hukum. Nah, tapi hukum yang apa dulu Sobat RSL? Ya hukum yang rasional, hukum yang demokratis pula. Bukan hukum seperti Undang-Undang ITE yang bisa ditarik menjadi pasal karet, menjerat siapapun yang berbeda pendapat. Status orang di Facebook, status orang di Twitter itu bisa dipermasalahkan. Padahal kalau kita mau mencari, setiap hari ada saja orang yang memaki. Setiap hari ada saja orang yang membuat sebuah status yang mungkin bisa dianggap menghina, memprovokasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan pendukung dan pengkritik atau oposisi terhadap rezim. Beda sekali kadang-kadang perlakuannya. Mereka yang so-called mendukung rezim, ya bisa melenggang, bisa ngatain orang bebas-bebas saja. Saya ingat betul salah seorang penulis, saya tidak perlu sebut namanya, ketika melihat deklarasi kami atau pra-deklarasi kami, apa komentar dia? Seperti wajah penipu katanya. Bayangkan ya, dengan mudahnya mengatakan begitu karena mungkin merasa akan dilindungi, tidak akan diproses oleh pihak yang berwajib. Tidak begitu bernegara, Sobat Era sekalian. Tapi saya pun tidak ingin juga buru-buru misalnya apa-apa mengadukan. Pertama, kalau kita ingin beraktivitas di media sosial, beraktivitas sebagai orang yang concern, prihatin dengan kondisi sosial politik yang ada, pertama-tama memang kita harus self-censorship. Sedapat mungkin menggunakan kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan, yang santun. Kalaupun keras yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kata-kata yang menghina orang misalnya. Kata-kata yang mengatain orang misalnya. Itu satu hal. Tetapi orang lain pun di luar kita juga harus paham. Ini adalah arena media sosial yang kadang-kadang panas. Yang kadang-kadang banyak saling silang dalam menyampaikan kritik. Jadi harus kuat.
Nah, apa peran penegak hukum? Peran penegak hukum adalah ya sebagai pelindung, pengayom masyarakat, sebagai penengah, sebagai pendingin. Kalau ada orang yang mengadu, didamaikan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bukan peran mengintip warga negara melakukan kesalahan, dan kalau salah atau terpleset lidahnya cepat diproses karena kebetulan suka mengkritik penguasa. Waduh, kalau negara seperti itu yang kita kembangkan, yang kita bangun, saya kira the founding parents kita akan merasa bersedih karena mereka mengguratkan kata-kata suci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara memajukan kesejahteraan umum. Negara mencerdaskan kehidupan bangsa agar mereka bisa ikut dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Jadi sobat RH sekalian, spekulasi tadi yang mengatakan Gatot Nurmantio ditangkap untuk melumpuhkan kami, mudah-mudahan tidak menjadi bahan pertimbangan penegak hukum. Karena saya khawatir kita sedang berbicara mengenai persaingan politik atau kekhawatiran terhadap sebuah kelompok yang mungkin akan berkembang di 2024. Sementara kelompok the old established, kelompok yang sudah established ingin mempertahankan kekuasaan. Kalaupun Presiden Jokowi berganti, tetap kelompok oligarki sekarang inilah yang akan berkuasa. Itu mungkin targetnya. Tapi masa sih republik ini yang begitu besar dibangun oleh the founding parents kita menjadi atau melahirkan orang-orang berpikiran kerdil yang takut dengan persaingan atau kompetisi politik secara terbuka. Makanya saya memperjuangkan hilangnya presidensial threshold agar kita menjadi bangsa yang open mind, terbuka terhadap calon pemimpin bangsa. Bukan orang yang menguasai negara dengan percukongan, dengan uang. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kondisi akan terus membaik dan mudah-mudahan ini cuma kesalahpahaman saja yang bisa diselesaikan secara mudah. Dan tidak perlu main gengsi-gengsian, dan tidak perlu juga penegak hukum menjadi pihak yang bermusuhan dengan pihak-pihak yang kritis dalam masyarakat, karena mereka adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Mereka adalah alat negara, mereka bukan alat kekuasaan untuk membungkam kritisisme masyarakat. Jadi ini harus mereka pahami. Seorang penegak hukum adalah orang yang dipercaya untuk menjadi wasit dalam permainan politik, bukan menjadi bagian dari permainan politik itu sendiri. Mudah-mudahan sobat RH sekalian, situasi menjadi baik, tidak karut-marut, dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.